siswa bisa menunjukkan religius, perilaku religius. Itu bagian-bagian indikator yang perlu padahal banyak ya, karakter, nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan itu. Jadi kurikulum itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kurikulum ini harus menanamkan kompetensi. Kalau kita tahu kompetensi yang kita harus kita ajarkan, ada kompetensi ini ya. Ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Mungkin KI 1 apa? Sikap. KI 2, sikap apa? Spiritual. KI 1, sikap spiritual. KI 2, KI 3, pengetahuan. KI 4. Nah ini semua harus dicapai dari kurikulum. Walaupun pada masa darurat atau pada masa demi di kurikulum yang esensi dari KIK itu untuk pelaksanaan di tahun 2020-2070 ini berdasarkan kurikulum darurat. Kemudian yang ketiga, ya, untuk yang harus dicapai itu adalah literasi. Literasi itu ada sanes baca wae, Bu. Literasi di MI atau di madrasah ibtidaiyah minimal Bapak Ibu bisa menerapkan literasi baca, literasi numerasi, dan literasi sains. Literasi baca tentu harus memperdalam ya tentang kebahasaan Indonesia, bukan bahasa Indonesia saja, bahasa Sunda, bahasa Inggris, apapun kebahasaan, bahasa. Maka ketika AKD guru MI ada materi tentang literasi, ada numerasi, ada sains, ada literasi baca. Nah itulah nyambung. Yang kedua ada literasi numerasi, yaitu berhubungan dengan penghitungan, hitung, matematika. Nah yang ketiga adalah literasi sains yang berhubungan dengan sains. Jangan sampai anak lelet atau istilah bahasa memang tidak tahu tentang sains, tidak tahu tentang teknologi, tidak tahu tentang jangan seperti kita zaman produk zaman dulu. Ya, jadi tidak tahu tentang teknologi, tidak tahu tentang sains. Tanamkan sains. Untuk apa? Untuk bisa menerapkan atau bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada bagaimana menerapkannya. Itu dari itu. Apabila diterapkan keterampilan, apabila diterapkan dengan hasil kita belajar di anak, insya Allah kurikulum. Itulah keinginan pemerintah bahwa untuk pencapaian kurikulum ini. Oleh karena itu, tentunya kita bisa mencapai kurikulum itu salah satu caranya yang paling akhir prosedurnya yaitu penilaian. Itu sekadar lengkap. Kemudian kita berangkat kepada penilaian. Yang namanya penilaian itu proses pengumpulan atau dan pengolahan data atau informasi untuk mengukur pencapaian hasil kerja peserta didik. Terkait dengan bisa dibacanya. Jadi penilaian itu bukan berarti ditembak. Usuk ditembak kan? Usuk ditembak itu siapa mentak langsung. Justru yang dinamakan penilaian itu mengumpulkan data, mengumpulkan informasi dari berbagai instrumen, dari berbagai teknik penilaian. Maka nantinya penilaian kita akan audit, akan survei dan sebagainya.
Makanya sebaiknya jika Bapak Ibu menilai seseorang itu jangan jangan langsung namun dinilai oh si etama oh jangan anu padahal kumpulkeun heula informasi menilai orang itu ya. Jadi tanpa pengumpulan data, tanpa pengumpulan informasi, jangan coba-coba menyimpulkan bahwa nilai si A itu 8. Dan mana 8? Itu biasa oleh operator Dina S208. Ayo operator dia mengharap saya S2. Nah itu tuh waktu satu kepala tuh langsung jeblok 80 hiji. Itu salah satu sebenarnya makan guru. Nah jangan sampai diterapkan ke anak. Maka perlu adanya istilahnya yaitulah pengumpulan data, pengumpulan informasi. Si A itu minimal nilainya sekian dengan hasil data yang diperoleh ini. Bapak Ibu tahu ya tentang itu. Nah, itu Bapak Ibu tentang pengertian penilaian. Yang kedua, hal yang penting sebelum ke itu, hal yang penting dalam penilaian. Pertama, bahwa penilaian itu bukan hanya atas pembelajaran saja. Tapi ya harus penilaian itu harus dilaksanakan untuk pembelajaran dan sebagai pembelajaran. Nanti untuk pembahasan ini ada selainnya. Artinya ketiga hal ini baik itu asesmen of learning, asesmen for learning atau asesmen as learning, itu semua harus berjalan dalam proses pembelajaran. Salah satu contoh pernah Bapak yang suka dilupakan penilaian S pembelajaran. Contoh penilaian sikap seharusnya sambil berjalan. Sikap pemikiran mantap kalau tembak deh kayak akhir semester itu. Yang seharusnya ada rubrik-rubrik yang berhubungan dengan itu. Biasanya, tapi mudah-mudahan. Yang kedua, yang perlu diperhatikan yang kedua, yaitu adalah penilaian diarahkan mengukur pencapaian kompetensi dasar atau KD pada kompetensi inti kali 1, kali 2, kali 3 dan kali 4. Nah itu jangan dilupakan. Ieu mah kali soal katombo. Kali kalpa katombo, kali kadidul soal katalen. Contohnya mau tahu ukur tuh. Nah itu. Awas. Makanya harus tahu dulu apa kunci utama dari KD itu. Maka kunci utama itu jadilah sebuah katakonnya. Nanti dibahas oleh Ibu secara teknis. Itu. Jadi kalau tidak memahami KD, yang kunci pokoknya itu tidak akan mengena instrumen penilaian ini nanti. Maka itu nanti secara jenis, secara rinci akan dibahas oleh. Yang kedua, penilaian menggunakan acuan kriteria. Nah, jadi jelas. Supaya apa? Jelas ketika orang tua nanya, di mana yang nilai Bapak, anak Ibu dengan sekian nilainya. Protes bagi Bapak, kenapa ini? Nah, kriteria ini. Kadang ada anak yang kritis, kenapa aku saya diberi nilai begini sedikit? Nah, kalau acuan kriterianya jelas, maka insya Allah termasuk dalam KKM. Acuan kriteria minimal itu di kita adalah untuk satuan pendidikan, untuk satuan pelajaran juga ada KKM. Maka ketika KKM-nya belum muncul, belum tercapai, maka
harus ada apa? Remedi, perbaikan. Kalau sudah tercapai, sudah ada istilahnya pengayaan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Itu jarang sekali itu, karena itu kepepet waktu dan sebagainya itu. Sesuai tuntas ke. Nah itu. Penilaian dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Ini yang jelas. Ketika pembinaan saya suka belajar, suka ngajar, suka apa buktinya? Nah, ending bukti kita belajar, kita mengajar, kita mengadakan proses pembelajaran baik daring maupun luring, endingnya ada nilai. Makanya penilaian itu harus direncanakan. Minimal dalam satu semester itu satu nilai harian ya. Gimana nilai harian? Satu PH, satu tema itu minimal satu nilai harian. Kalau di kelas 1, 2, 3 ada 4 tema, maka nilai harian PH itu harus 4. Jadi ditanya, ayah itu ini tugas kayaknya begitu. Amatnya ini HP dan sebagainya. Itu yang sampai seperti itu. Gimana pengalaman dinamik gitu ya. Pengalaman itu kalau Bapak Ibu melaksanakan itu kan antum pasti jadi contoh. Pangadi kadir ke novel itu terjadi piku untuk mencontoh dan depan yang lain. Contoh orangnya. Nah itu. Begitupun untuk kelas ya. Begitu untuk kelas ya. Terus mengapa berkelanjutan terang-terangnya itu tadi, kalau nilainya tidak mencapai maksimum, maka kita harus ada berkelanjutan itu harus istilah ada pengayaan, ada perubahan dan sebagainya. Itu salah satunya. Nah, itu kalau dihubungkan dengan tema-tema yang lain harus belajar itu banyak-banyak. Kemudian yang keempat yang selanjutnya adalah dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Nah ini kelemahan Bapak Ibu. Ya, saya terus terang melaksanakan KKN di beberapa daerah, beberapa wilayah. Salah satu kelemahan Bapak Ibu ditanyakan siapa yang punya analisis butir soal, analisis hasil penilaian. Ada Ayah bu tahun sekarang eta 2017 dan akreditasi nanti 2017. Eta banyak. Maka saya harapkan untuk sekarang ya Bapak Ibu semua, setelah Bapak Ibu menyelesaikan soal untuk UM ini, tolong ada analisis dan tindak lanjut. Analisis butir soal, analisis hasil penilaian. Kita tahu akan ketahuan nilai, akan ketahuan butir soal, apakah ini diperbaiki, apa dibuang atau dilanjutkan. Itu kan hasil analisis. Begitupun anak yang nilainya di bawah KKN, yang tengah-tengah, yang itu adalah hasil apa? Hasil analisis. Maka harus ada tindak. Itulah yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam penilaian.